Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk memenuhi tugas wawancara ke lembaga ini, kali ini saya alhamdulillah bisa bertemu dengan Bang Ipul. Mungkin untuk jelasnya Bang Ipul akan memperkenalkan diri. Nama Saiful Fuad. Kalau alamatnya nggak dijelaskan ini kurang afdol ya. Enggak apa-apa. Untuk alamat itu Munjungan, Trenggalek. Munjungan. Asal Trenggalek Di Trenggalek. Nah, untuk tahun masuk ke sini itu sekitar tahun 2017. Jadi awal masuk kuliah juga, kuliah juga di YIN. Tepatnya di tahun 2017. Jadi kurun waktu nyantri di sini 3 tahun lebih ya Bang? Ya, 3 tahunan. Nah, ini Bang, ada beberapa pertanyaan melingkupi pengendalian serta aktivitas pengendalian dalam pesantren MIA, terus informasi. Nah, kita akan bahas dulu pertanyaan tentang informasi sendiri, itu bagaimana prosedur pendaftaran menjadi santri baru di Ponpes MIA. Beberapa prosedur yang harus dijalani untuk menjadi santri baru di pondok pesantren MIA ini. Untuk yang sistem dulu itu sebelum mengalami perkembangan ya. Sistem dulu ya tetap jadul lah, istilahnya jadul. Klasik tapi juga asik lah. Untuk prosedurnya itu yang lama, yang klasik itu tinggal menuju ke kantor administrasi. Jadi membawa orang tua yang jelas, karena pondok tidak disamakan dengan kos. Siap. Tidak disamakan dengan kos. Jadi membawa orang tua atau wali yang mendaftarkan ke pondok. Nah, nanti di sana prosedurnya ya seperti lembaga-lembaga lain, melengkapi administrasi, baik itu administrasi keuangan maupun data. Itu. Nah, nanti tahap selanjutnya langsung setelah melengkapi administrasi itu langsung diusahakan. Sebenarnya tidak langsung nggak apa-apa. Bahkan ada kelonggaran 1-2 harian sampai 1 minggu lah katakanlah gitu, sowan ke Bunyai langsung nggak apa-apa. Biasanya kan santri, apalagi santri sekarang itu masih beradaptasi. Tapi alangkah baiknya setelah administrasi itu langsung sowan ke Ibu Nyai gitu. Jadi sowan, nanti ya hajatnya menitipkan atau ya menitipkan itu istilahnya gitu. Biar lebih baik gitulah Bang ya. Ya. Karena adat pondok pesantren salaf ya memang seperti itu. Itu untuk yang metode klasik pendaftaran. Kalau yang baru itu pertama online dulu, nanti di online atau bisa melalui platform seperti IG. Itu ada
Oh, sudah diterapkan link gitu. Ada di bio-nya ada link. Oh. Jadi nanti di situ ada customer service juga. Ada CP dari teman-teman admin media itu. Nanti bisa diarahkan ke WhatsApp. Nanti dari situ ada bimbingan, suruh melengkapi form dulu. Nanti formnya berupa Google Form. Jadi semua data yang dibutuhkan oleh pondok, data administrasi seperti nama dan lain-lain lah, katakanlah seperti itu, nanti melalui Google Form itu bisa lengkap. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan sekretaris pondok itu sebelum datang ke pondok, santri baru yang sebelum datang ke pondok itu sudah lengkap. Iya, sudah dipegang lah Bang. Ya, jadi memudahkan teman-teman dalam administrasi gitu. Nanti selanjutnya bisa langsung ke pondok dan soal. Itu metode baru. Apakah pengurus Pondok Mia menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai etika? Dalam kepengurusan pondok itu tidak seperti lembaga-lembaga formal lainnya. Kalau kepengurusan pondok itu ditunjuk siapa yang kira-kira bisa menjalankan amanah, itu siapa, nanti ditunjuk oleh lurah pondok atau ketua pondok. Nah, ketua pondok mendapat arahan dari siapa? Ketua pondok mendapat arahan dari pengasuh itu. Nah, kalau mengomongkan mengenai komitmen, nah lagi-lagi berbeda dengan lembaga formal lainnya. Karena komitmen di pondok atau pengurusan yang jelas kan sudah ditunjuk, penunjukannya pun juga struktural dari pengasuh ke lurah ke pengurus gitu. Nah, otomatis kalau pondok, utamanya pondok salaf itu kan sangat mempercayai adanya barokah. Nah, mana yang diberikan itu apa ya, komitmennya harus dijaga, maksudnya amanah dalam mengemban tugas yang telah diberikan seperti itu. Untuk komitmen. Jadi mengenai integritas dalam etika, nilai etika, semisal adanya komunikasi untuk menjalin kesatuan, itu dibicarakan secara baik-baik, melalui sosialisasi, melalui ya ngobrol-ngobrol santai, terus ngopi juga, bicarakan dengan baik, nanti timbullah apa kesepakatan atau peraturan-peraturan baru yang sekiranya bisa diterapkan dan otomatis juga apa membawa nilai positif seperti itu. Jangan lupa ada kopi. Ada kopi itu pasti apa? Ada nilai plus lah. Gitu. Mungkin seperti itu. Yang jelas apa amanah yang telah diberikan oleh pengasuh itu dijalankan dengan baik dan tentunya tidak meninggalkan rasa ikhlas. Jadi ikhlas di sini juga dikedepankan sekali. Karena tanpa adanya keikhlasan dalam menjalankan amanah, berkomitmen dalam urusan itu susah. Ya berat. Siap. Ya tentunya kata-kata barokah itu tidak bisa didapatkan kalau tanpa dibarengi dengan keikhlasan. Seperti itu. Melanjuti pertanyaan kedua, Bang, ini langsung saja mengerucut lebih ke bagaimana ya kepengurusan tersebut menjaga chemistry. Jadi selaras jalani antara bidang yang satu dan bidang yang keduanya itu gak ada gontok-gontokan gitu. Biar selaras. Mungkin Bang Ipul bisa menjelaskan. Ya, mungkin pertanyaan kedua ini hampir sama dengan Bang, hampir sama, lebih ke konsisten lah. Ya. Konsisten sama itu namanya chemistry. Menjalankan tugasnya ya. Bagaimana menurut Bang Ipul sendiri yang pernah terjun sebagai pengurusan pondok? Iya. Ya sebenarnya gimana ya? Seperti ini yang namanya kepengurusan pasti ada sosialisasi. Nah, dan pasti ada beberapa divisi yang ada dalam kepengurusan. Kalau di pondok ya ada keamanan, tarbiyah atau pendidikan, terus DPA, seperti saya itu DPA, Dewan Perwakilan Asrama, terus
apalagi perlengkapan, kelistrikan dan lain-lain. Itu. Jadi bagaimana komitmen pengurus dalam mengembangkan dan mempertahankan tim itu ya juga melalui sosialisasi itu. Juga, Pak. Nah, gitu. Nah, tadi kan diomongkan gontok-gontokan itu. Yang jelas kalau dalam sosialisasi pasti ada 1-2. Nah, kan tapi kan ada tanda kutipnya. Gontok-gontokan yo. Di situ ada kata-kata gontokan ya. Itu kan tujuannya sama, demi mencapai mufakat. Oh ya, benar. Atau kesepakatan. Misal dalam membuat peraturan, kan pasti ada beberapa kepala yang ada di rapat. Hadir di rapat. Kan pasti ada beberapa ide atau usulan mengenai wacana gitu. Nah, jadi pasti ada gontok-gontokan, akan tetapi kan nanti tujuan akhir kan baik gitu. Mungkin seperti itu. Tapi yang perlu di garis bawahi itu saling mendukung. Saling mendukung antara divisi satu dengan divisi lain. Misal tarbiyah atau pendidikan ada acara seperti hari ini, Hari Santri Nasional. Nah, semua pengurusan, semua divisi itu harus saling membantu, gotong royong untuk mensukseskan acara. Nah, kalau ada 1-2 yang menggembosi lah istilahnya, menggembosi itu pasti ada keberhasilan dari acara tadi. Acara HSN pasti tidak bisa maksimal. Jadi yang paling penting adalah komunikasi antara divisi dan gotong royongnya. Jika ada kebijakan yang diterapkan untuk santri, apakah melalui proses sosialisasi hingga proses penerapannya itu berhasil? Kalau pertanyaan seperti itu, secara garis besar yang paling mempengaruhi adalah komunikasi. Jadi ya kembali lagi ke poin 2 tadi. Poin 2 menjalin chemistry di urusan itu kan pasti ada sosialisasi atau rapat kepengurusan. Nah, dari rapat itu timbullah produk atau peraturan baru atau revisi lah katakanlah seperti itu, atau ada kegiatan baru seperti itu. Yang penting itu penyampaiannya, komunikasi. Ngomongin ke pengurus yang teman-teman santri gitu. Kalau yang pertama itu biasanya melalui sosialisasi setelah pengajian atau malam-malam tertentu seperti malam Jumat, malam Selasa itu kan setelah pengajian kan free atau bebas. Itu biasanya disisipi pengumuman dari beberapa divisi keamanan menyampaikan peraturan baru atau mengingatkan peraturan yang emang sudah ada dan belum terlalu dijalankan. Mungkin ya, benar-benar ya dijalankan. Terkadang kalau tidak diingatkan kan lupa Bang, manusia blender gitu, manusiawi lah, temannya lupa dan salah manusia gitu, kasarnya dilanggar. Dilanggar ya. Benar. Ya memang peraturan kan memang seperti itu, karena tidak ada yang melanggar kan. Iya. Untuk apa peraturan gitu? Esensi peraturan nggak ada. Ya, esensinya nggak ada. Itu yang pertama melalui sosialisasi setelah pengajian. Yang kedua itu bisa melalui garis struktural kepengurusan. Yang mana yang paling bawah itu kan dari anggota santri naik ke DPA. Nah, nanti dari setiap divisi, semisal ada peraturan atau yang perlu disosialisasikan ke teman-teman santri, itu bisa dicatat, dikumpulkan, nanti DPA, Dewan Perwakilan Asrama, menyampaikan ke teman-teman santri. Soalnya jalan ini lebih efektif. Karena apa? Karena kalau semisal langsung dari teman-teman divisi mengumumkan itu kurang didengar. Selain itu, teman-teman santri semisal ada kejanggalan tidak berani
bertanya. Oh, iya, siap, masih bener. ada rasa sungkan, rasa malu, Ya. atau pas turu yo Ah, ragu yes. yo an. Kalau Budaya sosialisasi kan biasanya formal kalau di di mimbar lah. di mimbar itu. Kalau di kamar kan santai, nanti ada pertanyaan, Bang Yi, kok ngene, kok ngene. Piye-piye ngono piye. Oh, nah gitu kan nanti dari DPA bisa menjelaskan lebih detail dan tentunya miskomunikasi itu minim Siap. gitu. Itu kalau yang saya rasa yang paling efektif ya itu tadi yang poin kedua. Yang paling penting adalah komunikasi atau cara penyampaian. Kalau cara penyampaiannya tidak baik, ya jelas apa yang ingin dicapai itu tidak bisa maksimal gitu. Soalnya dari semua teman-teman santri ya belum bisa memahami apa yang diinginkan gitu. Tentunya dalam upaya menjaga keselarasan aktivitas di pondok, pengurus sendiri dalam menyikapi santri, mungkin terkhusus santri yang melanggar gini Pak. Sebenarnya kalau di pondok sini itu semua hukuman itu kontinu. Nah, bahkan pengurus sendiri juga ada takzir. Ada hukuman, cuma hukumannya tersendiri. Kalau dari teman-teman santri itu secara kontinu. Jadi melihat intensitas pelanggarannya seperti apa. Nah, untuk bentuk pelanggarannya, bentuk hukumannya itu lebih mengarah ke pendidikan. Jadi hukumannya tidak fisik ya, tidak fisik. Misal teman-teman santri tidak mengaji 1-2 kali itu ada peringatan, ada toleransi lah, katakanlah seperti itu. Nanti semisal mengulangi lagi, ya kalau dulu pertama saya sini itu saya juga mengalami juga Korban ya korban. Saya masih tersangka pelaku juga. juga karena yang pertama itu yang paling terendah ya. Yang terendah itu membaca waqiah. Nah, itu kan tarbiyah. Nah, gitu. Baca waqiah setelah kuliah malam, pengajian malam. Tuh. Terus ada lagi setelah subuh itu baca Quran sambil bawa bangku. Sama berat ya Bang ya? Ya, itu kan kontinu. Siap. Kontinu. Kalau hukumannya tetap waqiah terus kan langgar ya. Mungkin pada intinya tarbiyah. Nah, baca Quran 1 juz lah. Nanti semisal melanggar lagi ya kontinu, bertahap. 2 juz lah katakanlah bisa begitu. Nanti kalau memang ada masih bandel itu ada beberapa opsi tinggal kesepakatan teman-teman pengurus itu apa. Biasanya menguras jeding. Selain olahraga kan juga apa mempunyai nilai tarbiyah itu. Kan anadofatu minal iman juga. Membersihkan. Ya, tidak lupa teman-teman pengurus itu juga mengingatkan kalau ketika bersih-bersih itu diingatkan ojo lali diniati ngresiki hati. Jangan lupa diniatkan untuk membersihkan hati. Jadi tidak semata-mata murni hukuman gitu.